Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Para alim, para sepuh bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita niat ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'alal khair ibtigha'a mardhatillah. Niat ngaos sareng-sareng krana Allah Subhanahu wa taala lan niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi taala. Para rawuh kula lanjutake ngaos tafsir ngantos dhateng ayat kula ulangi sekedhik ingkang kala wingi nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasih berkaitan kalih kisahipun Bani Israil yang dalam tujuan kisah ini sebagai pelajaran buat kita sebagai mengingat atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun Bani Israil niku lak ngantos samangke nggih tasih memang tengah Al-Qur'an dijanjikan termasuk umat nggih ingkang diparingi nikmat kalih Allah berupa ketika zalim, ketika zaman dulu, ketika bermaksiat dan lain sebagainya, tidak di bumi hanguskan secara keseluruhan, meskipun keturunannya masih ada. Waktu Nabi dadosipun mekaten nggih napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus kalih Allah, niku universal, menyeluruh. Semuanya
tidak sebatas pada satu kaum, tidak sebatas pada satu kaum, baik Arab maupun Ajam, semuanya. Nabiul ins wal jins, Nabi Muhammad SAW. Namun nabi-nabi terdahulu itu sebatas pada kaumnya. Wa ila samuda akhahum wa ila samuda akhahum solihah. Nabi Solih niku terbatas pada kaum Samud. Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad terbatas pada Nabi wa ila adin akhahum huda, terbatas pada Nabi Hud. Kaum Nabi Lut ya, terbatas pada kaumnya. Intinya terbatas pada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad semuanya universal. Kemudian mukjizat Nabi zaman dulu itu mahsusah. Mahsusah niku yang bersifat bisa his, dilihat oleh panca indera. Misal Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya berupa salah satunya adalah tongkat itu. Nah, tongkat itu salah satu mukjizatnya bisa berubah jadi ular dan kemudian memakan ular sihirnya para penyihir Fir'aun, seperti itu, yang artinya mahsusah. Ya, para rawuh umat-umat terdahulu ya, ketika durhaka pada Allah, perbedaan dengan nabi kita dan nabi-nabi terdahulu niku perbedaannya, umat-umat terdahulu itu langsung diadab oleh Allah secara menyeluruh, maka habis. Nah, ini salah satu yang diselamatkan yang masih terus itu adalah Bani Israel. Para rawuh, habisnya umat terdahulu itu salah satunya karena seperti Nabi Nuh itu juga berdoa seperti ini, Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu wala yalidu illa fajiran kafaro. Nabi Allah, ampun jenengan tinggal, ampun jenengan benke tiang-tiang niki kufur. Nabi Nuh dakwah dangu sekali ngantos 950 tahun, alfasanatin illa khamsina ama, yang iman cuma sedikit sekali. Akhirnya Nabi Nuh berdoa seperti itu, Engkau ya Allah, jikalau membiarkan kafir-kafir ini, jenengan biarkan, maka nanti innaka intadharhum yudhillu ibadaka, nanti mereka itu akan menyesatkan generasi-generasi berikutnya, wala yalidu illa fajiran kafaro, dan tidak akan lahir dari mereka kecuali kafir malih, seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu konsepnya ini, kalau di dalam hadis ini, sebetulnya yang menjadikan salah satunya Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Anbiya dan Al Mursalin, karena Nabi Muhammad itu salah satu konsepnya umatnya, misalkan ketika beliau berada di hijrah ke Habasyah ya, kemudian umatnya itu tidak mau diajak beriman, malah menundung beliau dan melempari batu, hingga malaikat Jibril itu tidak tega. Gimana Muhammad, saya ambil gunung, saya habisi.
masyarakat situ. Nabi Muhammad mboten. Wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, jadi kalau doanya Nabi Nuh dawuh, ya Allah iki jenengan benke engko iku akan menyesatkan dan tidak akan lahir napa kecuali illa fajiran kafarong, kufur malih ya Allah. Kalau Nabi Muhammad mboten, ya Allah mang mboten ngertos piyambake, mereka itu tidak tahu. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau generasi sekarang tidak iman, maka nanti anak turunnya jenengan dadosake iman. Nah, ini yang dalam hadis itu disebutkan ya, Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi yang lain nafsi, diriku. Nabi Muhammad juga keistimewaannya banyak sekali. Para rawuh nabi-nabi terdahulu niku, jadi Nabi Muhammad itu sebaik-baik anbiya wal sebaik-baik khairul khalqi ajma'in. Nabi Muhammad itu paling mulia, laula ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Para rawuh mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Qur'an nggih. Al-Qur'an itu yang qarid, tidak akan hilang, tidak akan habis walaupun beliau sampun kapundhut, karena ini nunggoni terus. Dan konsepnya ya, dan apa yang ada di Al-Qur'an ini mukjizah sampai akhir. Berbeda ketika mukjizatnya para nabi terdahulu, ketika waktu itu mereka menyaksikan, namun generasi berikutnya tidak menyaksikan. Ketika Nabi Musa sampun kapundhut, tidak menyaksikan kemukjizatannya Nabi Musa karena yang qarid. Nah, seperti itu. Niku beberapa keistimewaan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita itu termasuk khairul umam, sebaik-baik umat, karena Nabi Muhammad adalah khairul anbiya wal mursalin. Yang mau saya jelaskan di sini bahwa salah satu kaum yang masih sampai akhir itu ya Bani Israel ini. Lah ini disuruh untuk mengingat. Jadi sampai sekarang itu ada Bani Israel. Kan terbatas. Bani Israel itu kan Bani Yakub. Bani Yakub termasuk Bani Israel niku nggih kaumipun Nabi Musa. Tapi tidak hanya kaumnya Nabi Musa ya. Pokoknya keturunan daripada Bani Yakub, keturunan daripada Bani Israel. Para rawuh waktu Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kondisi masyarakat itu terbagi menjadi dua. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah dawuh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dadosipun tiang-tiang yang kafir itu min ahlil kitab, ada yang ahlul kitab, ada yang musyrik. Ahlul kitab itu ya ini Bani Israel yang ia dikasih kitab oleh Allah. Nah ini masih ada sampai sekarang pun. Kemudian al-musyrikin dan orang-orang yang musyrik. Kalau di Arab itu yang banyak adalah menyembah berhala atau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an ya, untuk mematahkan logika berfikirnya orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik ya, maka dilihat dulu kalau orang-orang musyrik itu kan mensyirikan Allah, dadosipun menjadikan tandingan selain Allah. Maka untuk mematahkan logika, Allah dawuh qul ara'aitum
madza khalaqu min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati ituni bi kitabim sampai akhir. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik yang menyembah berhala, menjadikan sesembahan sebagai tandingan Allah. Aruni madza khalaqu qul ara'aitum ma tad'una min dunillah ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati ituni bi kitabim sampai akhir. Katakan wahai Muhammad ya, qul ara'aitum ai akhbiruni ya. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang musyrik ya, ceritakan atau jelaskan padaku ya, apa-apa yang kalian sembah, apa-apa yang kalian sembah min dunillah ya. Aruni madza khalaqu, apa yang mereka buat minal ardi, apa yang mereka ciptakan minal ardi. Apakah berhala-berhala itu menciptakan sesuatu? Ini saya tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Apakah berhala itu berpartisipasi di dalam menciptakan langit? Kan tidak. Seperti itu kok dijadikan tandingannya zat yang menciptakan segala-galanya. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Itu nih. Maka ketika Jubair bin Mut'im ya, mendengar surah At-Tur yang dibaca oleh Nabi Muhammad waktu sholat maghrib ya, Wat-Tur wa kitabim mastur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah berhala-berhala yang mereka jadikan sesembahan ya, yang dijadikan tandingannya Allah itu apakah tercipta, apakah tidak ada yang menciptakan? Am khuliqu, apakah dia itu ada tanpa diciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau mereka itu sembahan itu bisa menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka itu bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi? Bala yuqinun. Bahkan mereka orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang menyekutukan Allah itu la yuqinun, tidak akan mengakui bahwasanya berhala itu bisa menciptakan langit dan lain sebagainya. Nah, ketika ayat ini didengar oleh Jubair bin Mut'im yang waktu itu masih musyrik, kemudian ia berkata kada qalbi ayatiro, hampir saja kada meh-meh apa qalbi atiku ayatiro, terbang itu maksudnya ini logika kerangka syirikku sudah hancur seperti itu. Maka kemudian dia masuk Islam, dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para rawuh, maka Al-Qur'an itu falillail hujjatul balighah. Al-Qur'an itu punya argumentasi yang sangat kokoh sekali, tidak bisa terbantahkan. Dan mukjizatnya tidaklah yang korup, tidak hilang dengan wafatnya yang dikasih mukjizat. Dengan ketika Rasulullah ilar rafiqil a'la, mukjizatnya terus. Ketika nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya akan yang qarid, akan hilang karena bersifat mahsusah, bisa dilihat oleh panca indera. Nah, sedangkan yang kelompok lainnya dari ahlu kitab itu mereka tidak beriman, itu tidak mau mengimani Nabi Muhammad, tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Muhammad itu tidak dari banihi, tidak dari baninya dia. Para rawuh, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak dari Sayyidah Sarah, punya putra Nabi Ismail dari Sayyidah Hajar. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub, Nabi Yakub yang punya gelar Israel. Keturunan dari Bani Yakub ini banyak yang diangkat jadi nabi. Nabi Muhammad dari Bani Israel. Tapi ini kalau ditarik lagi ke atas, maka sebetulnya sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu dalam ayat argumentasinya fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim.
Di Mekah itu ada tanda bukti yang di situ juga sama-sama dari zuriyah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim juga pernah singgah di Makkah. Maka di burdah, di berjanji yang diawali ya dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai argumentasi bagi ahli kitab yang tidak beriman dikarenakan hasadan. Ahli kitab itu ya Bani Israel. Ini mereka Bani Israel itu disuruh mengingat nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat yang diberikan kepada nenek moyangnya terdahulu, dan mengingat bagaimana perilakunya nenek moyangnya mereka supaya diambil teladan. Tapi sebetulnya tidak hanya teladan buat kaum Bani Israel, tapi ya teladan buat kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Kalau secara umumnya seperti itu. Allah dawuh wa idz qulna lan nalikane wazkuru lan ilingo sapa sira kabeh idz qulna nalikane dawuh sapa ingsun lahum maring Bani Israil ba'da khurujihim ing dalem sakwise metune Bani Israil minatih saking tih. Ayat ini didahulukan dari yang sebelumnya, karena yang terpenting, yang lebih penting itu pengambilan hikmah, pengambilan pelajaran dibandingkan dari kisahnya. Namun dalam segi kisah yang lebih awal ayat setelahnya. Ingatlah wahai Bani Israel, ketika nenek moyangmu dulu itu diselamatkan, sudah keluar dari Tih itu Turisina, itu lembah Turisina. Udkhulu melebu sapa sira kabeh hadhil qaryah ing iki qaryah ing iki desa Baitul Maqdis, rupane Baitul Maqdis au ariha. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh minha saking hadhil qaryah haitsu syi'tum, dalam sekirane karep sapa sira kabeh, rohodan hale luas, aiwasian tegese luas, la hajaro fihi ora ana larangan, fihi ing dalem akal, ing dalem mangan. Wadkhululan mlebu sapa sira albaba ing iki pintu masuk ke Baitul Maqdis, ai babaha tegese pintu masuk Baitul Maqdis, mlebu sujadan hale sujud. Sujud di sini munhanin tegese merunduk. Waqulu lan ngucapo sapa sira kabeh, ngucapo hittoh yang artinya mas'alatuna utawi penyuwun kita iku hittatun ai antahutta tegese yen to nglebur panjenengan Allah anna saking kita khotoyana ing dosa-dosa kita. Naghfir mongko nyepura sapa ingsun Allah. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji qiraah yughfar mongko den sepura. Watta lan ta mabniyan lil maf'ul fiha atau tughfar mongko den sepura apa khotoyakum dosa-dosa sira kabeh. Kalau pakai yughfar atau tughfar di dalam qiraah yang lain. Kalau pakai naghfir dalam qiraah ini Hafiz, naghfir mongko ngapura sapa ingsun lakum kedue sira kabeh khotoyakum ing dosa-dosa sira kabeh. Wasanazi dulan bakal nambahi sapa ingsun nambahi al-muhsinina ing wong-wong kang berbuat bagus bitaati kelawan taat sawaban ing ganjaran. Fabadalah mongko ganti sapa alladzina wong akeh zalamu kang zalim minhum saking Bani Israel yang hidup di masanya Nabi Musa. Banyak dari mereka yang mengganti perintah itu, mengganti qaulan ing ucapan ghairal ladzi kang sakliyane kila kang den dawuhake lahum maring Bani Israel, mengganti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk di pintu Baitul Maqdis dengan berdoa, dengan membaca hittatun, ya Allah ingkang kula suwun jenengan ngapura kita. Hittah ya Allah, hittah ya Allah, hittah.
tapi diganti oleh mereka faqalu mongko padha ngucap sapa Bani Israel yang menjadi kaum Nabi Musa diganti habbah, bukan khitoh tapi habbah. Habbah yang artinya adalah biji fi sya'ratin ing dalam gandum. Fadakhalu mongko melebu sapa Bani Israel yang menjadi kaumnya Nabi Musa yazhafun halik ngesot ala astahum ing atase dubure Bani Israel. Disuruh masuknya itu bungkuk gitu, tapi dibalik dia ngesot mundur. Disuruh ketika masuk mengucapkan hitoh, ya Allah ingkang kula suwun jenengan ngapura, tapi digantos habbah. Nah, seperti itu. Maka fa'anzalna mongko nurunake sapa ingsun Allah alal ladzina ing atase wong akeh dzalamu kang padha zalim sapa alladzina fihi iku ing dalem alladzina dzalamu lafat alladzina dzalamu wa dzahir utawi ndeseh sing zahir. Isim zahir itu yang tidak kata ganti. Ini kan aslinipun bisa pakai kata ganti. Maka Allah menurunkan kepada mereka. Tapi di sini Allah dawuh maka Allah menurunkan kepada orang-orang yang zalim. Lafaz orang-orang yang zalim itu dijelaskan dalam tafsir ini karena mubalaghah Allah banget-bangetno fi takbihi sya'nihim ing dalem ngelekno keadaane mereka, keadaanipun kaumipun Nabi Musa pada saat itu. Maka Allah menurunkan kepada mereka rijzan ing azab. Azabipun berupa taun minas sama saking langit bima sebab perkara kanu kang ana sapa mereka iku yafsukuna fasik ai bisa babi fiskihim ai khurujihim tegese metune mereka anit taah saking taat dumateng Allah. Fahalaka mongko mati minhum saking mereka fi saatin dalam sesaat itu sopo sabeuna 70 apane alfan ewune 70.000 itu mati au akol atau kurang, tetapi tidak keseluruhan sampai sekarang pun maka keturunan Bani Israel masih ada karena tidak salah satu nikmat dari mereka itu masih dikasih kesempatannya, tidak dihabiskan secara keseluruhan ketika durhaka kepada Allah. Kemudian sebelumnya itu ada kejadian lagi seperti ini. Wazkur lan ilingo lan nyebuto lan ilingo ya. Idistasqa lan wazkur lan nuturo sinten sira Nabi Muhammad lahum kepada Bani Israel ya. Idistasqa nalikane nyuwun ombenan, nyuwun minuman, nyuwun toya sinten Musa Nabi Musa ai talaba tegese nyuwun sinten Nabi Musa as-suqya ing unjukan liqaumihi kedue kaum Nabi Musa waqat atishulan teman-teman nelak sapa Bani Israel fitih ing dalam tih. Di tih ya sebelum dia masuk ke Baitul Maqdis para rawuh nggih Allah tidak membedakan ini kaum apa tidak, tetapi yang dinilai oleh Allah itu ya amal ibadahnya. Nah, dikarenakan di sini banyak kezaliman ya maka Allah tidak mencintainya, baik itu kaum Bani Israel ataupun yang lainnya. Dan mereka ketika di Bukit Turi Sina banyak sekali melakukan kesalahan sehingga mendapat ujian azab, termasuk tih itu bingung ya tihuna fil ardi itu bingung tidak bisa keluar dari Bukit Turi Sina sampai beberapa tahun. Nah, di lembah itu tidak ada air maka dia haus. Ketika haus dia minta kepada Nabi Musa agar minta kepada Allah agar Allah itu memberikan minum. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun Allah idrib mukula sapa sira Musa bi asoka kelawan tongkat sira al hajara ing watu. Wa huwa utawi iki watu iku alladzi farra kang gawa mblayu
apa Hajar bisaubihi kelawan bajunipun Kanjeng Nabi Musa. Nah ini juga ada satu kejadian kisahnya. Bani Israel itu ono ae pareane nggih. Nabi Musa itu tidak pernah mandi. Jadi di zaman itu ketika mandi itu di sungai dan bareng-bareng. Lah Nabi Musa itu tidak pernah mandi bareng-bareng. Maka dituduh macam-macam, dituduh anunya itu gimana, macam-macam, insyaallah. Ya itu luar biasa. Ini ya pelajaran buat kita. Jangan niru yang model seperti itu. Oleh Allah fabarra'ahu, Allah bebaskan atas tuduhan mereka itu ya. Maka suatu saat ya Nabi Musa ketika siram di sungai itu bajunya taruh di batu, lah batunya itu ternyata jalan ya, entah gelinding entah bagaimana. Yang jelas itu batunya itu berjalan sangat jauh sekali. Hingga akhirnya Nabi Musa itu untuk ngambil baju, tapi para anbiya nggih maksum, dijaga dari kemaksiatan. Ini fabarra'ahu. Hikmahnya adalah untuk menghilangkan tuduhannya mereka terhadap Nabi Musa. Nabi Musa kemudian mengambil baju itu, maka terlihat oleh kaumnya. Dan Nabi Musa nggih mboten pripun-pripun, apa yang mereka tuduhkan itu adalah sebuah kebohongan. Yang dituduhkan Nabi Musa itunya tidak normal dan lain sebagainya. Fabarra'ahu, Allah menghilangkan, membebaskan tuduhan mereka. Lah batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa yang sifatnya khafif, ringan, batu itu murabbak persegi 4 karok sirrajul ruham, itu batu yang dipukul oleh Nabi Musa saat kaumnya itu haus, minta agar Allah memunculkan air. Allah memerintahkan untuk memukulkan batu yang telah membawa lari bajunya Nabi Musa. Ketika dipukul fanfajarot, mongko mili ai insyaqat tegese sigar lan mili, wasalatan mili minhu saking watu kala wau apa isnata asyarata aina, 12 sumber. 12 sumber ini masing-masing keturunan Nabi Yakub niku gadah putra katanya kan 12. Inni ra'aitu ahada asyara. Nabi Yusuf dawuh, aku melihat 11. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11 bintang. 11 itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dengan Nabi Yusuf berarti jumlahnya 12. Lah ini Bani Yakub ya, Bani Israel ya. Minhum sholih, di antara mereka ada yang sholih, di antara mereka ada yang diangkat jadi nabi juga banyak. Tapi di antara dari mereka banyak juga yang zalim, di antara mereka banyak yang ketika Nabi Muhammad diutus mereka tidak mengimani Nabi Muhammad karena hasud. Di antara dari mereka juga ada yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesuai dari Bani Yusuf itu yang sumber mata air ini, yang dari Bani Bunyamin ini, dari Bani dan seterusnya. Sesuai 12 itu. Qad alima, teman-teman ngerti. Bi adadil asbat, kelawan hitungane keturunan pantan itu. Qad alima, teman-teman ngerti sapa kullu unasin saben-saben keturunan wau masyrabahum ing panggonan minume kullu unasin. Sudah dikasih tahu ini yang Bani Yusuf, ini Bani Bunyamin dan seterusnya. Fala yusyrikuhum, maka tidak oyo-oyoan fihi sapa ghairuhum selainnya kullu unasin. Wa qulna lan ngucap sapa ingsun Allah lahum maring mereka, dan Allah dawuh kulu makmo sira kabeh wasrabu lan minumo sira kabeh mir rizqillah saking rezekinipun Allah, wala ta'sau lan aja berbuat kerusakan fil ardi dalem sapa sira kabeh fil ardi dalem bumi mufsidina hale berbuat kerusakan kabeh. Kemudian pada saat itu juga mereka itu minta agar diturunkan makanan dari langit supaya malah bertambah imannya. Kemudian diturunkan al-manna wassalwa. Setelah diturunkan al-manna wassalwa,
mereka berkata seperti ini, wa idz qultum aywadzkuru lahum idz qultum nalikane padha ngucap sapa sira kabeh wae Bani Israil ngucap ya Musa he Musa lan nasbira ora tahan sapa kita ala ta'amin ing atase makanan wahidin kang siji ainauin tegese jenis minhu saking makanan wahidin kang siji wa huwa utawi ta'am wahid makanan yang satu itu al-manna wasalwa. Al-manna wasalwa itu satu paket, maka dianggap satu jenis. Walaupun al-manna wasalwa itu dalam tafsir itu daging sama madu, tapi satu paket. Itu mereka mengatakan Musa bosen ini kok makanan kok gini terus al-manna wasalwa. Fad'u mongko ndonga sapa sira Musa lana kedue kita robbaka ing pangeran sira yukhrij supaya ngetokno sapa pangeran sira lana maring kita sayan ing suci-wiji mimma saking perkara tumbitu kang nukulake apa al ardu bumi mimbakliha bayane napa brambange wakisaiha lan bawange wafumiha wa adasiha basolihan. Musa ini bosen doakan kepada Tuhanmu agar ini bumi itu menumbuhkan bakliha, fumiha, kisaiha, adasiha, basoliha, Masya Allah. Nah ini ya pelajaran buat kita. Dadosipun adab kita kepada Allah itu ya ridho itu harusnya seperti itu, ridho bersyukur. Napa malih kalau ada ini unsur meremehkan, nah itu yang sangat bahaya sekali. Tidak hanya tidak bersyukur, tapi di sini sebetulnya ada unsur untuk melecehkan. Kemudian Allah dawuh, qala dawuh Nabi Musa diceritakan oleh Allah, Nabi Musa dawuh lahum maring mereka kaumipun atas tabdiluna ana to njaluk ganti sapa sira kabeh allazi huwa adana ing iki kang luweh ino. Kamu kepengin sing luweh kualitasnya sangat rendah. Billadzi huwa khair dengan apa-apa ini yang sudah sangat mulia sekali ai asyraf ai atakhudunahu ini teguran dari Nabi Musa hingga akhirnya dorong terus diminta ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada mereka ihbitu turuno sapa sira kabeh wis awakmu datang saja misron ing satu daerah, tidak Mesir ini satu daerah. Fa innalakum mongko sak temene iku lakum tetep kedue sira kabeh apa ma perkara sa'altum kang nyuwun sapa sira kabeh. Di daerah itu ada bakliha, ada kisaiha, ada fumi, ada apa-apa yang kalian minta itu. Wa dzuribat lan den cap alaihim ing atase Bani Israil min qaumi Nabi Musa wau apa adzillatu kehinaan wal maskanatu lan kefakiran dan ditetapkan oleh Allah dalam hati mereka itu kehinaan dan kekurangan terus. Wa ingkanu aghnia walaupun secara zahirnya mereka punya materi yang banyak tapi kepuasan, keridhaan tidak ada, maka dalam hatinya yang ada adalah al-maskanah, kemiskinan. Wabah ulan podo bali sapa sira kabeh. Lah ini tentunya mereka-mereka yang kufur pada Allah. Tapi sebagian kecil dari mereka ada yang baik, yang tidak neko-neko terhadap nabi-nabinya. Wabah ulan podo bali sapa mereka bi ghadabin kelawan angsal murkanipun minallah saking Allah. Dzalika utai mengkono setempel adzillah wal maskanah dan mendapat murka Allah iku bi annahum krana sak temene mereka iku kanu ana sapa mereka kaum Bani Israil min kaum Musa iku yakfuruna padha ngufuri sapa mereka kabeh bi ayatillah kelawan tanda-tanda kekuasaanipun Allah wa yaqtuluna lan padha mateni annabiyina ing nabinipun mereka. Dadosipun Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan beberapa nabi yang tidak masuk 25 nabi. Nabi yang wajib kita ketahui hanya 25, tapi di situ ada Nabi Samuel, ada nabi-nabi yang tidak masuk dari 25 nabi. Banyak ya. Itu banyak dari nabi-nabi itu dibunuh oleh mereka. Di antaranya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu digeraji.
bighairil haq dzalika bima asau, itu semua mereka dapatkan dikarenakan mereka durhaka kepada Allah. Wa kanu lan ana sapa mereka iku ya'taduna padha nglewati wates. Terakhir satu ayat kemudian Allah dawuh innalladzina satamene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bil anbiya kelawan para nabi min qablu ing dalem sadurungipun Nabi Muhammad. Sinten-sinten ingkang iman nggih tenggene nabi-nabi riyen saderengipun diutusipun Nabi Muhammad. Sapa wae? Walladzina hadu lan tiang-tiang Yahudi, wan Nasara lan tiang-tiang Nasrani, wasobiin lan tiang-tiang asobiin. Kalau kan kula kan pun maringi prolog, pilih kondisi pada saat itu masyarakat di situ itu kalau enggak ahlu kitab yaitu orang-orang yang musyrik. Lah itu masyarakat itu siapa saja baik yang ahlu kitab maupun yang musyrik, ketika Nabi Muhammad datang kemudian dia man amana billah wal yaumil akhir, kemudian dia iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wa amila sholihan dan amal baik, artinya mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad, karena syariat-syariat umat terdahulu dinasakh dengan syariatnya Nabi Muhammad. Falahum mongko iku kedue mereka tiang-tiang ingkang kala wau iman dumateng Nabi Muhammad lan syariatipun ajruhum utawi ganjaranipun inda rabbim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah ini banyak sekali yang salah penafsiran. Itu namanya dakhil. Dakhil itu cacat di dalam penafsiran. Ada beberapa kelompok yang salah penafsiran kemudian mengatakan atas ayat ini innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang as-sabiin. Dia tidak melihat amanu maksudnya adalah orang-orang yang dulu, orang-orang ahlul kitab itu kan iman kepada Allah, kepada nabi-nabi terdahulu, namun terdapat penyelewengan. Kemudian mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad dikarenakan hasud, maka kemudian banyak penyelewengan. Kalau mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya mereka tidak akan selamat dari besok. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Nah ini banyak yang beberapa komunitas yang salah di dalam penafsiran, cacat di dalam penafsiran. Mereka mengira bahwasanya ya baik dengan jalan iman dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, itu kan semuanya punya jalan, tujuannya kan sama-sama untuk sampai pada Sang Pencipta, maka mereka semua juga selamat. Itu adalah cacat di dalam penafsiran. Inna dina indallahil Islam, karena tidak melihat bahwa di sini amanu bil anbiya min qabl, tidak melihat bahwasanya ayat selanjutnya man amana billah, yang ia kemudian iman saat Nabi Muhammad diutus, iman kepada Nabi Muhammad. Lah orang ahlu kitab sebagian dari mereka itu ada yang meninggalkan hasudnya, meninggalkan kesombongannya, kemudian mengakui karena sebetulnya tanda-tanda Nabi akhir zaman sangat terlihat sekali pada diri Nabi Muhammad. Dia tidak beriman dikarenakan hanya hasud, kok tidak dari banihi, yang dari ahlu kitab. Sedangkan kerangka kemusyrikan hancur dengan konsep-konsep, dengan argumentasi yang ada di Al-Quran, seperti Jubair bin Mut'im kemudian iman kepada Allah. Mereka yang iman itu niscaya besok akan mendapatkan ridhonya Allah, akan mendapatkan surganya Allah. Hanya agama Islam itulah yang selamat. Maka hati-hati ya. Ada beberapa namanya dakhil. Dakhil itu cacat di dalam penafsiran. Motivasinya macam-macam. Ada kalanya karena fanatik di dalam mazhab. Ini yang terakhir nggih. Misalkan ayat ini innama yuridu wa liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tadhira. Ini kalau dari Syiah ya, menafsirkan ahlul bait itu Ali dan keturunannya saja. Nah, padahal di situ maksudnya ya ahlul bait ya termasuk azwajun Nabi.
istri-istri baginda Nabi. Nah ini cacat di dalam penafsiran dikarenakan dia ta'assub fanatik terhadap alirannya, yaitu aliran Syiah. Mugi-mugi mawon kita sedaya dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat yang tercela, dan semoga hati kita dihiasi oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Semoga kita semua besok dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah. Semoga iman kita selalu terjaga hingga akhir hayat kita, wafat dalam keadaan husnul khotimah, serta keluarga kita semua, anak, istri kita, orang tua kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد